Kita ini kemudian dibombardir dengan budaya barat yang membuat pergeseran tujuan dan pegangan hidup kita. Karena di sekolah kita nggak diajarin berpikir kritis. Dulu saya mendapatkan materi cara berpikir sistematis dan benar itu bukan di sekolah, di training. Di sekolah nggak ada pelajarannya dan nggak ada materi yang membuat murid-murid itu berpikirnya sistematis. Banyak. Ini di seluruh dunia nih, bukan cuma Indonesia. Anak-anak di bawah usia 5 tahun terlihat kecerdasannya. Wah, kayaknya gampang berkomunikasi, kemudian bisa menangkap apa yang pesan yang disampaikan oleh orang dewasa, bahkan bisa menimpali. Tapi begitu sekolah malah jadi bodoh. Sampai-sampai kemudian muncul ide untuk homeschooling. Dan kemudian juga ada buku judulnya Sekolah yang Membodohkan. Dan kemudian dibalas oleh atau ditimpali oleh kepala sekolah pengarang buku. Ada namanya Khotib. Dia membuat sekolah di Jawa Tengah. Itu nama sekolahnya Sekolah yang Memanusiakan. Dia membuat buku juga pendidikan atau sekolah yang memanusiakan manusia. Karena dianggap pendidikan yang dilakukan oleh secara konvensional oleh bangsa ini tidak memanusiakan manusia. Itu bu, sekolahnya terkenal sekali itu di Jawa Tengah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai-sampai tanpa kita sadari, ini tujuan hidup kita udah bergeser. Walaupun kalau ditanya apa tujuan hidupmu, kira-kira apa jawabannya, Pak? Ridho Allah ya, kurang lebih gitu kalau orang Islam ya. Apa tujuan hidupmu? Ridho Allah gitu. Secara lisan kita verbal menjawabnya itu, tetapi faktanya apa iya ridho Allah yang kita tuju? Kalau yang disebut tujuan kan biasanya kita berani berkorban untuk mencapai tujuan itu ya. Tapi yang kita lakukan sekarang untuk mencapai ridho Allah, pengorbanan kita kecil. Sholat subuh di masjid-masjid masih sepi. Menunjukkan bahwa perjuangan mencari ridho Allah nggak benar-benar menjadi tujuan kita. Itu baru hal kecil. Sholat subuh. Ibu-ibu biasanya kalau ada punya anak usianya 4 tahun, 5 tahun, begitu kan biasanya anak-anak tuh bangun ya subuh-subuh tuh sebelum subuh udah pada bangun. Didiamin lagi untuk tidur lagi. Ayahnya nggak berani ngajak ke masjid dengan alasan kasihan masih ngantuk. Itu cara berpikir, mohon maaf ya, maaf sekali. Itu cara berpikir yang sebenarnya bodoh. Tapi kita menganggapnya itu cara berpikir cerdas tuh yang kayak begitu, membiarkan anak tertidur atau ditidurin lagi, nggak ikut ke masjid, laki-laki terutama. Padahal yang cara kerja otak manusia itu untuk memiliki karakter sederhana sekali, Bu. Cara kerja otak kita itu. Ilmu pengetahuan sepakat, terutama brain science, ilmu otak. Setiap kali kita mikir, setiap kali kita berkata, dan setiap kali kita berbuat, kalau diulang-ulang, itu pasti akan tersimpan dalam alam bawah sadar kita, kemudian jadi habit, jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi habit, maka jadi karakter kita. Sholat subuh juga begitu. Ke anak-anak diajarkan kalau ketemu sama orang lain, salim dong sama om, salim dong sama tante tuh, tegur dong kalau ketemu sama om. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Om. Itu kalau terus-terusan begitu, diajari, diminta begitu, maka nantinya nggak perlu diajari lagi, otaknya langsung otomatis, mulutnya otomatis keluar. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanpa kita sadar, kita ini orientasi hidup kita, tujuan hidup kita ini, coba kita tanya, apa sebenarnya yang kita cari? Duit, jabatan, atau jangan-jangan kita nggak punya tujuan apa-apa. Tetapi yang jelas pengorbanan kita untuk mencari uang luar biasa. Untuk mendapatkan uang kita bisa bahkan bermusuhan sama saudara kandung kita. Kita bisa nggak peduli orang tua mau masuk neraka atau mau masuk surga, nggak peduli. Begitu orang tua meninggal, langsung uangnya dijadi perebutan. Dan kita nggak peduli tuh orang tua akan tersiap nggak. Kenapa? Karena tujuan kita.
tanpa kita sadari uang yang menjadi tujuan kita. Jabatan atau hal-hal yang duniawi tanpa kita sadari. Suami istri ribut sampai bercerai urusan uang. Tapi kalau suaminya nggak sholat, nggak diributin. Istrinya nggak ngaji, nggak mau disuruh ngaji, nggak jadi keributan. Udahlah, udah capek, udah sering dikasih tahu, tapi nggak mau juga. Tapi kalau kekurangan uang, bisa terjadi keributan, terus-terusan kekurangan uangnya panjang, cerai. Bisa. Tapi kalau nggak ngaji, nggak apa-apa. Maksudnya masih bisa toleransi kalau nggak ngaji. Padahal itu justru yang akan jadi catatan kita mati nanti itu. Saya sering bilang mau mati dalam keadaan husnul khotimah dengan su'ul khotimah itu ada teorinya. Wallahu a'lam, Allah yang tahu, tapi secara teori ada, ilmu pengetahuan ada. Yaitu habit tadi. Membangun habit. Kebiasaan kita berbuat baik, sholat jemaah, ngajinya nggak berhenti. Wah, pengennya kalau ketemu orang, assalamualaikum. Oh, itu nanti salah satu kebaikan kita yang jadi kebiasaan. Itulah saat kita mati itu sedang melakukan itu.